Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di pagi hari ini yang sangat luar biasa, kami akan memberikan materi yang sangat luar biasa kepada Anda, yaitu bagaimana cara menginstal kebaikan orang lain kepada diri Anda. Jangan lupa sahabat semua subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu semua, yaitu adalah Anda harus punya lingkungan yang positif. Ini lingkungan sangat penting sekali Bapak Ibu semua. Contoh, kalau Anda ingin menjadi para penghafal Quran, Anda baca Al-Quran, one day one juz, Anda hafalkan dan Anda dengarkan murotal Quran, Anda ketemu para penghafal Quran, maka lingkungan Anda adalah menjadi orang-orang yang menjadi penghafal Quran. Lihat di luar sana Bapak Ibu, kenapa pada usia tua ya kakek nenek kita mereka selalu sehat? Karena mereka mungkin di perkampungan, di gunungan, jarang polusi, jarang makan misalnya indomie dan sebagainya, dan mereka begitu sehat. Kenapa? Karena mereka jalan kaki. Itu sekali lagi lingkungan. Kepada diri Anda sedang punya lingkungan seperti apa? Lingkungan yang negatif atau positif? Bapak Ibu semua, kenapa ada orang yang selalu tepat waktu? Karena ini ada habit, kebiasaan, lingkungan yang dia ciptakan. Maka sekali lagi Bapak Ibu semua, ada kebiasaan lingkungan yang membuat Anda jadi positif, maka cari lingkungan yang positif. Kalau lingkungan Anda rajin sedekah, maka lingkungan ini akan sedekah, maka Anda kebawa orang yang ahli bersedekah. Kembali lagi, sukses atau tidaknya Anda tergantung pada lingkungan Anda. Yang nomor kedua Bapak Ibu semua, apa itu? Sikap. Sikap yang positif itu akan mempengaruhi Anda menjadi orang sukses atau tidak. Ya, seperti kok bisa ya dia jago bangun tim? Apa sih sikapnya? Tanyakan dulu kebiasaannya. Nanti kita akan mendapat jawaban. Oh, saya selalu menyapa karyawan setiap pagi. Assalamualaikum, gimana Rudy kabarnya? Sukses selalu ya, luar biasa. Ini sikap positif Bapak Ibu semua. Oh ya, saya mengamati respon kondisi positif. Oh, timnya sekarang lagi semangat. Anda kasih semangat yang luar biasa. Itu tentang kembali pada sikap. Sering juga mendapatkan jawaban seperti, oh ya, karena saya setiap hari meluangkan 1 jam untuk meditasi. Ya, kalau bahasa kita muhasabah ya. Atau Anda memberikan contoh pertanyaan ya, kebiasaan ya. Apa sih tindakan atau action Anda saat membangun tim? Nah, ini kembali tentang cara bersikap Anda, dan Anda bisa menjawab sendiri. Apa sih treatment yang ternyata nggak ngaruh saat bangun tim? Itu juga suatu pertanyaan. Apa sih yang membuat apa yang Anda lakukan setiap, kok bisa ya Anda bisa jago closing, bisa 10 produk, 10 apapun secara terus menerus, atau bisa menjual 10 buku secara terus menerus. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sikap kebiasaan Anda, mungkin kalau Anda sales dalam menjual itu punya kebiasaan-kebiasaan positif. Contoh, Anda membaca tasbih 100 kali sebelum selling, itu tentang sikap. Anda berdoa sebelum Anda closing, sebelum Anda selling, Anda doa dulu. Sebelum Anda negosiasi, Anda istighfar dulu, Anda bersedekah dulu. Ini tentang sikap. Sekali lagi, sikap menentukan suksesmu juga ya. Nomor ketiga adalah kemampuan. Ini penting Bapak Ibu semua. Skill apa saja sih yang dikuasai kok bisa mencapai target? Nah, ini penting Bapak Ibu. Jagoan sales misalnya ya. Anda akan melihat bahwa apa yang diperoleh sekarang ini adalah hasil akumulasi dari berbagai jenis keterampilan. Ya, keterampilan, akumulasi. Seperti saya dulu segalanya, pokoknya berbau sales kita kuasai. Mulai dari ya follow up, intonasi bicara, cara berpakaian, hitungan cepat, produk knowledge, sampai hal-hal yang mungkin yang kurang berkaitan. Misalnya keterampilan bangun pagi, olahraga, menjaga makanan, bisa juga performa Anda yang prima, dan datang bukan hanya skill teknis juga jualan, tapi juga kebugaran tubuh Anda. Ini yang penting ya, dari kita
punya model secara rinci. Jadi sekali lagi Anda harus punya kemampuan. Kemampuan ini yang membuat Anda cepat sukses di dalam bisnis. Ya, kemampuan diri Anda itulah. Jadi penampilan harus dijaga, cara berpakaian, cara itu sangat mempengaruhi. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, penampilan Anda juga sangat mempengaruhi. Karena 1 menit penampilan Anda itu yang mempengaruhi kesuksesan Anda dalam bisnis dan dalam negosiasi. Yang selanjutnya Bapak Ibu semua, ada sedikit pertanyaan. Kira-kira jurus atau skill apa saja yang bisa kamu supai? Belajar kepada siapa? Silakan Anda jawab. Kamu jadi guru nih, lalu nyusun kurikulum buat sekolah sales. Kira-kira materi pelajaran apa yang bakal Anda dapatkan? Materi pelajaran bakal Anda apa yang Anda dapatkan? Ini penting itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dari sekian banyak skill, mana yang menurutmu yang paling ngaruh? Ini penting sekali. Ini di dalam dunia selling ya, Anda harus kuasai. Nah yang nomor keempat, Anda penting kalau Anda ingin sukses dalam bisnis dan ilmu selling, yaitu adalah tentang kepercayaan. Ini penting Bapak Ibu. Pernah Anda melihat orang yang sebenarnya bisa, tapi seolah-olah Anda menahan potensinya. Sebenarnya Garuda, tapi salah asuhan jadi ayam. Orang-orang seperti ini biasanya karena belief sistemnya terganggu. Ini penting ya. Contoh Bapak Ibu semua, ada beberapa belief system yang sangat mengganggu. Contoh, ngapain sih kerja ngoyo, harta gak dibawa hati. Pernah dengar kata-kata gitu? Itu yang disebut belief system yang menghambat scale up dalam bisnisnya, naik bisnisnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu semua, jangan pernah dengar kata kayak gini, ngapain sih kerja ngoyo gitu, kerja kok ngoyo gitu ya, harga gak dibawa mati. Yang kedua, kalau bisnis sudah besar itu repot, pusing, mendingan bisnisku kecil tetap saja. Nah ini hati-hati. Terus yang selanjutnya, makin kaya malah makin banyak masalah. Ini juga yang disebut dengan belief system yang buruk ya, yang menghambat Anda sukses dalam bisnis. Saya lulusan SMA doang, gak mungkin bisa tajir dia. Atau juga saya ini kan orang Jawa, nerimo impang. Kalau mau kaya harus pelit, kayak orang etnis atau suku tertentu. Nah ini Bapak Ibu semua, ini adalah yang disebut dengan belief system yang menghambat Anda sukses dalam sharing dan dalam penjualan ya. Dulu dalam konteks Bapak Ibu menaikkan omset ya, mungkin kita penasaran kok ada pengusaha yang talenta dalam membangun tim. Nah mungkin karena belief systemnya dia udah oke, ini penting. Beda sama dengan kita, bagi dia tim adalah investasi dunia dan akhirat. Sedangkan kita melihat karena itu beban operasional. Kok ada yang orang berani utang buat bisnis? Tentu belief beda. Belief mereka sekali lagi beda belief, beda hasil ya. Ini penting karena bisa mengalahkan kemampuan. Kadang sebenarnya kita sudah mampu tapi kita juga belum belief yang tepat. Jadi Anda punya kemampuan tapi Anda tidak percaya. Ini Bapak Ibu problemnya. Makanya Bapak Ibu semua kuncinya ada belief, percaya. Contoh pertanyaan level dalam ilmu belief ya, atau kepercayaan. Apa sih artinya closing bagi Anda? Tekanan, maksa orang beli, atau challenge yang seru? Nah ini penting. Yang kedua, apa sih yang Anda rasakan waktu riset produk baru? Seberapa pentingkah Anda punya bisnis besar? Apa sih makna bisnis perusahaan ini buat Anda? Apa benar bisnis makin besar makin repot? Gimana sih biar gak repot? Ini suatu pertanyaan biar Anda punya belief tadi. Jadi mungkin Anda dapat jawaban membuat Anda oke, pantas dia kerja keras banget karena dia membuat prioritas scale up bisnisnya. Dia yakin bisnis gede, dia pingin gede, bisa jalur rezeki sebanyak mungkin. Oh ternyata punya bisnis besar itu gak sepusing aku bayangkan ya. Nomor kelima adalah nilai value. Kita pakai contoh ya biar mereka langsung pembedanya dengan belief ya. Misalnya Anda tidak terlalu ngoyo dalam hal menaikkan level bisnis Anda karena Anda punya percayaan bahwa uang itu nggak perlu dikejar mati-matian. Jadi kaya itu nggak perlu, hidup sederhana saja. Bagaimana agar Anda mau semangat menaikkan level bisnis Anda seperti guru Anda? Pertama, ubah beliefnya itu tadi, ubah kepercayaan itu tadi. Oh, saya bisa kaya dan tidak pelit. Saya bisa saja punya uang miliaran, tapi hidup tetap sederhana. Nah ini. Cara kedua, bangun dengan mengubah nilai value-nya. Prinsip hidup. Apa yang penting bagi hidup Anda? Contoh, silahkan. Anda sebenarnya tipikal nerimo ing pangdu. Mobil dan rumah sederhana sebenarnya cukup bagi Anda.
Tapi ada orang yang punya nilai value berupa ingin membahagiakan anak dan istri dengan memberi yang terbaik. Nah, ini ada nilai value-nya Bapak Ibu semua. Kekayaan yang Anda dapatkan ada nilainya. Anda sebenarnya malas kerja keras buat beli rumah yang bagus, tapi karena ingin membahagiakan istri dan punya rumah bagus, Anda pun harus bekerja keras untuk membesarkan bisnisnya. Ada nilai value-nya di situ. Artinya meski Anda nggak beli ya, meskipun ada beli yang menghambat, tapi karena ada nilai value dan yang lebih berat dari bobotnya, Anda pun akhirnya jadi semangat untuk menaikkan level bisnis Anda. Paham kan? Nomor 6 adalah identitas diri. Ini penting Bapak Ibu semua ya. Ini lebih baik daripada beli. Misalnya kita sering mendengar di keluarga kita nggak ada darah pengusaha, kita ini keluarga guru. Itu terus yang diulang-ulang ya. Lama-lama menjadi beli, lama-lama menjadi identitas. Ya, saya cocoknya jadi guru, bukan pengusaha. Nah, ini namanya bahaya. Gak ada salah kok ya, jadi guru, gak ada yang salah jadi guru. Tapi konteks ini kita akan tak akan lagi ngomong tentang identitas pengusaha. Makanya hati-hati dengan ucapannya. Bagian dari model identitas ini yang cukup menarik dibahas karena ini bicara tentang identitas Bapak Ibu. Ini yang paling penting adalah identitas kita. Kita bicara kebenaran yang tahun bertahun dipeluk. Anda yang identifikasinya diri dengan pendiam, orang baik, penakut, peragu, tidak cocok jadi pengusaha dan seterusnya. Itu identitas yang tidak serta-merta bisa diubah. Jadi caranya ubahnya ini ada kabar baiknya dalam kasus ya. Kita tidak perlu mengubah identitas secara legal, cukup dengan memperluas identifikasi, definisi identitas itu sendiri. Misal, wah kamu kalau saya berarti saya harus tegas ya. Wah gitu ya. Gak bisa tuh saya dalam berbisnis, saya itu orang yang baik, gak bisa melukai perusahaan, perasaan ya. Nah kita harus ganti identitas, cukup memperluas. Misalnya seperti ini kata-katanya, ini latihan ya. Justru kalau kamu baik, kamu harus tega memecat karyawan. Selama ini kamu berpikir kalau kamu dipecat dia sengsara. Pemahaman Anda kayak gitu seperti pemahaman saya dulu. Jadi kalau saya pecat dia sengsara. Oh no. Padahal bisa jadi perusahaanmu sekarang ini justru penjara baginya. Kalau kamu dia pecat, dia akan bertemu perusahaan yang lebih baik yang mampu membinanya daripada kamu. Nah ini penting. Justru kalau kamu baik, kamu mestinya mau terbuka pada tim, menegurnya dengan cara yang baik daripada membiarkan tim melakukan kesalahan yang lebih besar yang merugikan dirinya sendiri. Kalau kamu beneran sayang dengan tim kamu akan melatih timmu menjadi kuat. Kamu akan memberinya tantangan, tidak memanjakan, justru kamu akan memanjakan. Kamu menciptakan generasi penerus bisnis yang lemah. Perusahaan ini nanti akan bangkrut di tangan mereka. Ini penting Bapak Ibu semua. Kalau bangkrut, mereka kerja di mana? Nah ini penting. Kamu jahat banget, pengennya dianggap baik, sampai rela membiarkan tim penggantimu lemah, tidak berlatih. Itu yang mana ya? Egois. Nah ini penting Bapak Ibu, paham sampai sekarang ini. Ini penting. Yang selanjutnya yang terakhir adalah spiritualitas. Ini penting Bapak Ibu semua. Di tab ini kita coba mengingatkan diri dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu cara model pandang kita terhadap kehidupan, yakni bahwa keberadaan kita saat ini ada misi tertentu yang harus kita sadari lalu kita jalani sepenuh hati. Contoh pertanyaan modeling spiritual. Menurut Anda kenapa sih Allah memberikan Anda perusahaan sebesar ini? Tolong dijawab. Kenapa sih Anda ini ngoyo ya? Anda ini koryok kerja keras untuk menaikkan level bisnis Anda. Sudah bangkrut berkali-kali, tapi kok nggak nyerah ya? Nah itu Anda jawab sendiri. Ketika Anda melihat jawaban seperti ini, saya ingin memakmurkan desa. Lihat Bapak Ibu semua, ini yang disebut dengan spiritualitas. Tujuan Anda jadi pengusaha apa? Salah satunya adalah ingin memakmurkan desa kelahiran saya. Kedua, gak tega lihat pemuda sekitar kita pada nganggur. Ini camkan Bapak Ibu. Ini penting sekali. Nomor ketiga, ya gimana lagi mas? Udah terlanjur nyebut kalau saya nyerah gitu saja. Kasihan anak buah dan keluarga mereka. Keren kan? Itu yang memotivasi Anda. Kenapa harus jadi pengusaha sukses? Yang nomor tiga, saya ingin melihat orang tua saya bahagia, apalagi kalau bisa mengumrohkan. Luar biasa kan? Yang selanjutnya, saya nggak bulu-bulu. Saya cuma ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak saya, dan itu luar biasa. TK saja udah 30 juta sekarang, apalagi nanti S3 ya. Saya sebenarnya ingin jadi guru, tapi mungkin jalan hidup saya membuat saya jadi pengusaha. Mungkin ini jalan supaya jadi guru sekaligus plus jadi pengusaha ya.
Dan gurunya pengusaha yang suka ngajar kan bisa juga saja kan. Nah ini Bapak Ibu, yes, nggak kerasa Anda sudah belajar banyak tentang ilmu ini. Sarankan Anda mulai pada level belief dan capability, insya Allah akan ada banjir proyek order menghampiri Anda. Semoga 7 kebaikan tadi yang bisa mentransfer install kepada diri Anda bermanfaat untuk Anda hingga Anda akan jadi seorang pengusaha sukses. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda like, subscribe, share ke semua grup WA, Facebook dan sebagainya. Semoga menjadi amal kebaikan Anda di hari nanti. Bagi Anda yang punya problem di dalam bisnis dan spiritual, bisa konsultasi pada kami di nomor WA. Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Bersama Allah segera kasih bisa dengan sedekah yang luar biasa, berarti dari dosa keajaiban akan tiba. Saya Dwi Faisal, semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.